one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ami Sabila selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Sholawat beserta salam, marilah kita sanjung agungkan kepada baginda agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Hadirin yang saya hormati, setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia selalu memperingati sebuah hari bersejarah. Hari di mana kita mengenang dan merayakan perjuangan seorang pahlawan perempuan yang telah berjasa besar membuka jalan terang bagi kaum perempuan di Nusantara. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Nama yang harum tidak hanya di dalam negeri, tetapi diakui oleh dunia sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Hadirin sekalian, untuk memahami kebesaran perjuangan Raden Ajeng Kartini, mari kita kembali sejenak menengok ke belakang, melihat realitas sosial pada abad akhir ke-19. Pada masa itu, perempuan Indonesia berada dalam kungkungan adat istiadat yang sangat membatasi ruang gerak. Perempuan dipingit, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan yang paling menyedihkan adalah akses terhadap pendidikan sangat ditutup rapat. Perempuan pada masa itu hanya dipandang sebagai konco wengking. Istilah yang menganggap perempuan hanya pantas mengurus urusan rumah tangga, dapur, dan sumur. Di tengah kegelapan dan belenggu feodalisme tersebut, lahirlah Kartini di Jepara pada 21 April 1879. Beliau tidak hanya diam menerima takdir sosial yang tidak adil itu. Sebagai seorang perempuan bangsawan, Kartini sebenarnya bisa menikmati kenyamanan hidup. Namun, beliau memiliki hati nurani dan visi yang jauh melampaui zamannya. Beliau melihat ketidakadilan dan merasakan penderitaan kaum. Melalui surat-surat yang beliau tulis kepada sahabat-sahabatnya di Eropa, seperti Stella Zehandler, Kartini mencurahkan segala pemikiran dan keresahannya. Kumpulan surat yang kemudian dibukukan oleh J.H. Abendano dengan judul Door Duisternis tot Licht, atau yang kita kenal sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang, menjadi bukti nyata betapa tajamnya pemikiran Kartini. Beliau menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan, bukan untuk menyaingi laki-laki, melainkan agar perempuan menjadi ibu yang cerdas, pendamping yang bijak, dan manusia yang mandiri. Sebab Kartini sadar bahwa perempuan adalah pendidik pertama bagi generasi penerus bangsa. Hadirin yang berbahagia, lalu apa makna perjuangan Kartini yang bisa kita petik di era modern saat ini? Apakah perjuangan beliau telah usai? Tentu saja belum. Perjuangan Kartini tidak berhenti pada masa beliau tutup usia. Perjuangan itu harus terus kita lanjutkan, bertransformasi sesuai dengan tantangan zaman. Jika Kartini melawan belenggu, penjajahan, dan adakolot, maka tantangan perempuan di era saat ini jauh lebih kompleks. Saat ini, kita hidup di era globalisasi dan digitalisasi yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang tanpa memandang jenis kelamin untuk berkarya dan berprestasi. Kita melihat perempuan-perempuan Indonesia
telah menduduki posisi-posisi strategis. Ada yang menjadi pemimpin negara, menteri, ilmuwan, pengusaha sukses, atlet berprestasi, hingga pahlawan kemanusiaan yang berjuang di garda terdepan. Namun, di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak perempuan yang menghadapi tantangan berat. Kekerasan berbasis gender, diskriminasi di tempat kerja, beban ganda, hingga masih adanya pandangan sebelah mata terhadap kemampuan perempuan masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Disinilah nilai-nilai perjuangan Kartini menjadi sangat relevan. Kartini mengajarkan kita tentang keteguhan hati, keberanian untuk bermimpi besar, dan semangat untuk terus belajar. Kartini membuktikan bahwa pena dan pemikiran bisa mengubah dunia. Beliau adalah simbol emansipasi yang sesungguhnya. Emansipasi yang membebaskan perempuan dari kebodohan dan ketergantungan. Hadirin yang saya hormati, bagi para perempuan dan generasi muda penerus bangsa, peringatan Hari Kartini harus menjadi momentum refleksi diri. Tanyakan pada diri kita, sudahkah kita memanfaatkan kebebasan dan hak-hak yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita dengan sebaik-baiknya? Menjadi perempuan masa kini bukan berarti melupakan kodratnya. Menjadi perempuan masa kini berarti menjadi perempuan cerdas, tangguh, dan berdaya. Perempuan yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri secara finansial, namun tetap menjadi pilar utama dalam keluarga. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang diwariskan Kartini oleh kita. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti belajar. Perempuan yang berpendidikan dan berwawasan luas akan mampu melahirkan anak-anak bangsa yang berkualitas. Di tangan perempuanlah peradaban sebuah bangsa ditentukan. Mari kita buktikan bahwa perempuan Indonesia tidak hanya pandai merias diri, tetapi juga pandai merias masa depan bangsa. Jadilah perempuan yang menginspirasi, perempuan yang kuat, dan perempuan yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Hadirin yang saya muliakan, sebelum saya mengakhiri pidato ini, mari kita renungkan kembali satu kalimat yang sangat indah dari R.A. Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Mari kita jadikan semangat juang Kartini sebagai bahan bakar untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hilangkan rasa takut, buang jauh-jauh rasa minder, dan yakinlah bahwa perempuan memiliki potensi yang luar biasa. Saya ingin mengajak seluruh hadirin, khususnya para perempuan hebat yang menonton video ini, untuk terus bergandengan tangan, saling mendukung, dan membuktikan bahwa mampu melangkah sejajar dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pidato singkat ini dapat mengingatkan kita kembali akan arti pentingnya perjuangan Raden Ajeng Kartini dan menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian para penonton semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With just one touch.